Saya merasa akhir-akhir ini sepertinya sedang beruntung besar. Asalkan bersentuhan fisik dengan si cantik sekolah, nilai akademik saya langsung meningkat. Untuk bisa terus mengandalkan tubuhnya, setiap hari saya mengikutinya dari belakang sambil menyuguhkan teh dan air, menanyakan kabar dan memperhatikannya. Karena itu saya dijuluki anjing penjilat paling terkenal di sekolah. Tapi si cantik sekolah akhirnya tidak tahan dan memperingatkan saya. Pang Yuan, kamu sangat menyebalkan. Bisakah kamu menjauh dariku? Kemudian saya menemukan bahwa mengandalkan gadis kurang waras di kelas sebelah juga memiliki efek yang sama. Sejak saat itu saya meninggalkan si cantik sekolah. Setiap hari mengejar gadis kurang waras itu memohon dipukulinya. Sampai sebulan kemudian, si cantik sekolah tidak rela. Dia menahan saya yang babak belur. Dengan mata sedikit merah berkata, Pang Yuan, jangan terus merendahkan dirimu. Mengejar gadis nakal itu. Aku pacaran denganmu. Boleh kan? Seketika saya terkejut. Di kelas 3 SMA datang seorang siswa pindahan. Tidak hanya cantik parasnya, prestasi belajarnya juga juara. Ujian bulanan pertama langsung mendapat peringkat terendah seangkatan. Sayangnya sifatnya muram. Tidak ada yang berani mendekatinya. Saya yang tidak mencolok di kelas, secara alami tidak memiliki hubungan dengannya. Tapi akhir-akhir ini saya menemukan, asalkan bersentuhan fisik dengannya, akan ada hal baik terjadi. Pertama kali saat melewati sisinya, tidak sengaja menyentuhnya. Malam harinya saya menemukan uang 10 yuan. Lalu saat berlari di antara kelas terjatuh, dia menahan saya. Makan siang langsung gratis. Tapi semua itu bukan apa-apa. Lagi pula 10.8 yuan beruntung besar. Sampai hari ujian bulanan kedua, saya membawa tas pena keluar kelas. Pintu kelas terlalu padat. Entah siapa yang mendorong saya. Saya oleng, menabrak Bai Minbing dengan keras. Pelan-pelan, Bai Minbing menahan saya, suaranya dingin dan jernih, seperti mata air jernih di celah gunung. Aku tersipu dan wajahku membengkak. Saat itu aku tidak menganggap remeh sentuhan kecil ini. Tapi setelah hasil ujian bulanan keluar, aku terkejut. Aku bahkan mendapat nilai 510. Harus diketahui, sejak aku masuk SMA, nilainya tidak pernah melebihi 500. Tidak peduli seberapa keras aku belajar, tidak bisa memecahkan kutukan ini. Tapi kali ini kutukan justru memecahkanku. Takut ini hanya kegembiraan semu? Dengan hati berdebar menghitung lagi. Total nilainya benar-benar 510. Aku menggenggam kertas ujian dengan hampir melompat keluar untuk memverifikasi keberuntunganku. Apakah benar-benar terkait dengan Bai Ningbing? Sebelum pulang sekolah, aku memutuskan untuk mencoba lagi. Bai Ningbing bersikap dingin, bicaranya saja sulit, apalagi melakukan kontak fisik dengannya. Aku menunggu sepanjang malam tidak menemukan kesempatan. Setelah belajar malam berakhir, Bai Ningbing membawa tas dan berjalan keluar. Aku asal memasukkan beberapa buku latihan ke dalam tas, bersiap untuk mengejarnya. Tapi setelah aku memakai tas dan berlari keluar kelas, dia sudah menghilang. Waktu pulang sekolah, kerumunan orang ramai, siswa-siswa bergegas pulang ke rumah. Aku sama sekali tidak bisa menemukan Bai Ningbing. Yang lebih sial lagi, tidak tahu siapa yang melempar pel ke lantai. Aku tersandung pel. Seketika terjatuh ke tanah. Kacamata terlempar 2 meter jauhnya. Kacamataku. Jangan diinjak, jangan diinjak. Aku berlutut di tanah, meraba-raba kemana-mana. Pandangan kabur, tapi tidak ada yang peduli padaku. Sampai seorang bayangan berhenti di sampingku. Seorang cowok mengejek, Tang Nuan, ini bukan si penggemar kecilmu itu? Kok bisa jatuh seperti ini? Cewek di atas kepala melihatku. Aku dingin-dingin mundur sebentar. Apa urusanku? Seperti tak ada yang terjadi. Dia dan pria itu pergi bersama. Napasku tersekat, hati terasa asam dan sepah. Tang Nuan, dia perempuan yang kusukai lama. Sebulan lalu, aku memberanikan diri mengungkapkan perasaan. Dia tak menerima hadiahku, malah bertanya dengan sikap merendahkan. Nilai ujian bulan ini berapa? 499. Dia menyeringai sambil berkata, aku tak pacaran dengan orang bodoh. Tak kusangka dia berkata kata-kata yang menyakitkan itu. Sangat sedih karenanya lama. Sudah berlalu sebulan. Meski sudah move on, tapi tingkahnya tadi masih membuatku agak malu. Pria yang tadi bersamanya adalah peringkat kedua kelas mereka, Chen Ping An. Apakah mereka sudah jadi pasangan? Cukup cocok juga. Orang lalu lalang. Aku tarik napas dalam, atur pikiran, jangkau kacamataku. Sebuah tangan putih panjang, lebih dulu memungutnya. Punyamu? Aku angkat kepala, melihat wajah Bai Ningbing yang buram. Punyaku? Tangan itu mengulurkan kacamata. Aku menjangkau untuk menerima. Sesaat bersentuhan, dari ujung koridor terdengar duar suara keras. Suara Chen Ping An menggema di sekolah. Tang Nuan, kau baik-baik saja? Tang Nuan terjatuh hingga babak belur. Beberapa luka di wajah, ditempeli plester. Warna-warni lumayan cantik. Keesokan hari sekolah, aku lewat kelas Tang Nuan, melihatnya di dekat jendela dengan wajah muram. Translate_text. Tang Nuan merasa sangat senang dalam hatinya Bai Ningbing. Ternyata ini pengalamanku. Asalkan ada kontak fisik dengannya, pasti ada hal baik yang datang. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk bersentuhan dengannya. Tidak hanya akan memicu keberuntungan dalam hidup, nilai akademik juga akan meningkat. Setelah kembali ke kelas, aku mulai memikirkan cara mendekati Bai Ningbing. Tidak bisa selalu mengandalkan pertemuan kebetulan, harus menjalin hubungan baik dengannya. Saat istirahat, Bai Ningbing sedang membaca di tempat duduknya. Kebetulan teman sebangkunya tidak ada. Aku melenggang ke sana, melirik Edgar Allan Poe. Aku tahu-tahu, bukankah topik pembicaraan bersama sudah ada? Aku duduk di sampingnya. Teman sekelas Bai Ningbing. Kamu juga suka Edgar Allan Poe ya? Sungguh bermutu. Setiap cerpennya, aku sangat suka. Terutama yang berjudul, Hiburan Bibiku. Sudah kubaca berkali-kali. Bai Ningbing memandangku dengan bingung. Tidak berkata apa-apa. Kenapa Bai Ningbing dan Xiangshu begitu dingin? Ada hal lain? Tidak ada. Hanya ingin mengobrol denganmu. Maaf, aku sedang agak sibuk. Dia menatapku,
Matanya yang hitam hampir tak beremosi. Dia sedang membaca buku hiburan. Sibuk apaan? Tapi dia adalah jinku. Mana berani aku memakinya. Dalam hati aku memaki 2 kali. Tersenyum kecut dan kembali ke tempat duduk sebentar. Tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia tidak suka hiburan bibiku. Kenapa? Aku mengeluarkan ponsel dan mencari. Langsung melihat beberapa kata besar. Penulis? Mau pasan, serangan pertama kali, hingga hasil ujian kecil Yao keluar. Aku melihat total nilainya 510. Keringat mengucur deras, kehilangan aura kesuksesan akademik Bai Ningbing. Nilainya memang berhenti lagi, tidak maju-maju. Kalau begini terus tidak boleh. Aku mengepal tinja dan menyeduh secangkir teh susu gelembung wangi. Bersiap mencari Bai Ningbing, tapi sangat canggung. Sudahlah, nanti siang saja bicara. Sampai siang sudahlah, nanti sore saja bicara. Tunggu sampai sore teh susunya sudah basi. Sore hari, Bai Ningbing bermain tenis di lapangan. Dia memang selalu menyendiri, tidak bermain dengan orang lain. Kali ini kelas kami akan bertanding melawan kelas 2. Ketua olahraga sakit. Anak perempuan di kelas melihat Bai Ningbing tinggi badannya. Mencoba-coba mengundangnya. Tidak disangka dia setuju. Lapangan dikerumuni penonton sampai rapat. Banyak anak laki-laki berkelompok menyemangati perempuan yang mereka sukai. Ini kesempatan bagus. Aku membeli sebotol air di koperasi. Mencari celah orang untuk menyelip masuk. Maaf ya, permisi-permisi. Saat aku menembus tembok manusia dan menyelip masuk, matanya sudah berkunang-kunang. Di sekelilingku adalah anak laki-laki kelas 2. Chen Ping'an melirik. Malas menghiraukanku. Justru beberapa anak laki-laki di sampingnya berbisik-bisik. Dia datang lagi. Tang Nuan sudah jelas-jelas menolaknya. Masih tidak putus asa. Lihat saja Tang Nuan tidak menghiraukannya selesai. Tidak disangka kebetulan bertemu mereka. Aku mengatupkan bibir. Hanya bisa pura-pura tidak dengar. Menyipitkan mata mencari Bai Ningbing, kacamatanya buram. Aku agak tidak jelas melihat sejenak. Kebetulan pertandingan selesai. Para pemain bubar masing-masing berjalan ke pinggir lapangan. Tang Nuan berjalan menyambut. Melihatku berhenti sebentar. Lalu melihat air di tanganku. Cukame, translate_text. Kenapa kamu datang lagi? Aku baru menyadari. Aku tanpa sadar membeli soda Persik. Ini rasa favorit Tang Nuan. Setiap kali dia main bola, aku selalu belikan soda menunggunya tepat di kios. Aku ambil begitu saja tanpa berpikir panjang. Ini memang bisa bikin salah paham. Aku kendalikan emosi. Suara keras dan kaku. Jangan narsis. Aku bukan mencari kamu. Terima kasih. Sesukamulah. Dia menyeringai. Acuh tak acuh berjalan ke Chen Ping'an. Dalam pandangan samping sepasang pria wanita tampan cantik menutup mata. Suara tidak keras tidak pelan. Tepat ku dengar. Sepertinya ada yang belum putus asa. Apa urusanku? Dia sudah mengejarmu lama. Sudah kukatakan aku takkan buang waktu dengan orang bodoh. Terus-terusan bilang bodoh. Sok superior. Aku tarik napas pandang Tang. Hei, berbalik. Ekspresi masih sombong. Ada urusan? Suatu hari akan kubuktikan siapa yang bodoh. Dia terkejut, kaget karena aku berani berkata seperti itu padanya. Cepat berbalik bicara dengan orang lain, bahkan tak sudi menanggapiku. Aku juga tak marah, berbalik menuju Bai Ningbing. Tugas sekelompokku sekarang berusaha keras meningkatkan minum air, bukan buang-buang air dengan orang seperti ini. Entah mengapa, sekelompok perempuan kelas kami duduk minum air di tanah. Hanya Bai Yibing. Ekspresi muram berjalan keluar lapangan. Tak ada yang menyerahkan handuk dan air, tak ada yang menghiraukannya. Teman sekelas Bai Ningbing. Aku berlari puluhan meter baru menyusul dia. Translate_text. Minum air dulu. Dia tampaknya agak ragu sejenak lalu perlahan menggelengkan kepala. Tidak perlu memegangnya. Aku memaksakan menyerahkannya. Dia menunduk botol minuman soda itu. Akhirnya tidak menolak lagi. Terima kasih. Sama-sama. Aku sengaja datang untuk menemuimu. Semangat ya. Di lapangan, angin bertiup sepau-sepau. Rambut basah di dahinya bergoyang lembut dalam angin. Bai Ningbing menatapku sejenak. Matanya tak berisi emosi apapun. Sudah berakhir? Apa yang berakhir? Aku menoleh melihat. Baru sadar orang-orang itu sudah mulai menghitung skor. Kelas kami kalah dari kelas 2 dengan selisih 10 poin. Tidak heran Bai Ningbing terlihat begitu murah. Ini juga bukan salahmu. Ketika aku menoleh kembali, Bai Ningbing sudah berjalan cukup jauh. Aku segera menyusul. Bukan salahmu. Kamu kan memang cuma pengganti. Kalah. Apa hubungannya denganmu? Dia tidak menjawab. Terus berjalan diam-diam. Kamu sudah makan? Apa kita makan bersama? Dia mengabaikan. Kalau gitu, besok pagi aku bawakan sarapan untukmu. Roti kacang merah di bawah apartemenku enak banget. Dia mulai kesal, berhenti melangkah. Teman sekelas, sebenarnya kamu mau apa? Aku juga langsung berhenti. Cuma merasa kamu sangat keren. Pengen berteman denganmu. Mari berkenalan. Namaku Fang Yuan. Nadanya dingin. Aku tahu namamu Fang Yuan. Kedua, aku tidak butuh teman. Boleh pergi sekarang? Masa ada orang yang tidak butuh teman? Aku menyeringai seperti antek. Kalau gitu aku berteman satu pihak denganmu. Boleh tidak? Translate_text. Menghela napas lalu berbalik pergi. Langkahnya semakin cepat. Teman sekelas Bai Ningbing. Teman sekelas Bai Ningbing. Aku mengikutinya dengan cerewet sepanjang jalan. Sampai tiba di peralatan di samping lapangan bola. Dia masuk untuk mengambil tas. Di dalamnya banyak orang. Aku tidak bisa menyelak masuk. Terpaksa sementara menutup mulut. Di luar menunggunya, beberapa Hei. Kamu tidak akan mengejar Bai Ningbing lagi. Kak, aku tidak akrab dengan mereka. Tiba-tiba ditanya agak panik. Mana ada teman sekelas yang peduli sedih? Pergi? Siswi yang peduli padanya mencibir. Aku menyarankan kamu lebih baik meninggalkan titik awal. Kamu tahu kenapa dia pindah sekolah? Aku menggeleng kepala. Kamu tidak tahu? Tidak tahu ya. Intinya,
Orang ini bintang kesialan, siapapun bertemu dengannya akan sial. Kalau kamu tidak percaya silakan coba saja. Siswi itu menenteng tas dan pergi sambil berbincang dengan temannya. Aku terpaku melihat mereka menjauh. Hati seperti dilempari batu besar. Gelombang kekhawatiran bergulung-gulung. Baru sadar saat menengok, Bai Ningbing sudah keluar. Aku tidak tahu kapan dia keluar. Apakah mendengar perkataan siswi tadi? Seketika membeku di tempat. Tidak tahu harus berkata apa. Bai Ningbing melirikku. Diam-diam menenteng tas dengan mata menunduk. Perasaan tersembunyi sangat dalam. Jangan ikuti aku lagi. Terima kasih. Dia berjalan melawan angin malam menuju gerbang sekolah. Siluetnya mungkin seperti sebutir debu. Tiba-tiba aku merasa tidak bisa hanya melihatnya pergi. Bai Ningbing, aku tidak tahu apa yang terjadi sebelum dia pindah sekolah. Aku hanya tahu mendekatinya tidak akan membawa sial. Dia jelas-jelas pembawa keberuntungan. Aku berteriak kencang ke arah siluetnya. Besok pagi akan kubawakan kue bakpao kacang merah untuk. Dia berhenti sebentar, tidak menengok, menghilang ke dalam kerumunan orang. Keesokan paginya, ketika kue kacang merah panas-panas penuh tadi kumasukkan ke kelas. Bai Ningbing sudah sampai. Aku terengah-engah memberikan kue kacang merah padanya. Ini kue kacang merah untukmu. Dari dalam kelas terdengar suara berisik. Aku mengabaikan orang-orang. Menatap Bai Ningbing. Dia berhenti sebentar. Tidak menerimanya. Mencari buku di meja untuk dibaca. Juga tidak memandangku. Tidak usah. Aku agak canggung. Masih mempertahankan gerakan semula. Berkata pelan. Ini enak loh. Mau coba? Diam yang cukup lama. Dia mengambil sebuah buku. Membukanya sambil memandangku. Alisnya sedikit berkerut. Aku bilang. Tidak usah. Aku menatap matanya. Makna penolakannya sangat jelas. Tidak memberi ruang untuk negosiasi. Aku mengantri 1 jam baru bisa membelinya. Aku agak tersinggung. Terpaksa menarik kembali tangan dan tersenyum canggung. Baiklah. Bel berbunyi. Aku berlari kembali ke tempat duduk. Buru-buru mengeluarkan buku pelajaran bahasa Mandarin. Saat wali kelas masuk membaca dengan suara keras. Setelah dia pergi, dia membalik buku sambil meremas kue kacang merah di tanganmu sakit kepala. Bai Ningbing benar-benar susah didekati. Beberapa siswi di sekitar mengedipkan mata dan tertawa. Wei Fang Yuan, apa hubunganmu dengan Bai Ningbing? Kau mengejarnya ya? Aku mendekat dan melihat. Ingin menjelaskan tapi merasa tidak perlu malas bicara. Sekelompok orang berisik tertawa. Kau berani mengejarnya? Berani sekali. Kue kacang merah jelek itu. Siapa yang mau? Kalau kau mengejarku seperti itu, aku juga malas peduli. Aku agak marah. Siapa yang mau mengejar kamu? Kau mengejar aku. Aku juga tidak mau. Kamu dengan bodohnya mengantri 1 jam untuk roti kacang merah. Aku ingin membantah. Akhirnya hanya menggigit bibir dan menunduk melihat buku pelajaran. Sebenarnya sejak kecil aku selalu dipuji sebagai anak pintar. Anak yang dari SD sampai SMP selalu peringkat teratas. Setelah masuk SMA, padahal semua materi pelajaran ku pahami. Tapi setiap ujian selalu kehilangan nilai tanpa alasan yang jelas. Aku menjadi orang bodoh yang dicap orang lain. Tidak ada kemajuan meski sudah berusaha keras. Sepertinya aku selalu kurang sedikit keberuntungan sudah berjuang mati-matian. Ingin mendekati Bai Ningbing. Juga hanya untuk sedikit keberuntungan itu. Hanya tampak seperti babi bodoh. Pasti terlihat sangat konyol bagi orang lain. Aku memikirkannya dan merasa agak sedih. Bibir menggigit dan air mata menetes deras di tangan. Tapi tidak menyadari sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Gadis itu menutup mulutnya. Dari atas kepala terdengar suara yang jernih. Apa? Aku menekan dan mendekati Bai Ningbing berdiri di samping mejaku, melihatku dari atas dengan sikap superior. Di luar jendela hujan rintik-rintik turun, tubuhnya menghalangi cahaya lampu. Separuh wajahnya tersembunyi dalam kegelapan. Ekspresinya tidak terlihat. Tidak. Aku menyeka wajah untuk menutupi. Dia tidak menghela nafas. Pandangannya jatuh pada roti kacang merah di tanganku. Kamu mengantri 1 jam. Aku mengangguk perlahan. Beri padaku. Aku agak terkejut. Aku? Penampilannya benar-benar tidak tahu bagaimana jantungku berdebar kencang. Dengan ragu-ragu aku menyerahkan roti kacang merah yang masih hangat padanya. Dia menerimanya dengan nada suara tenang. Terima kasih. Bai Ningbing memakan roti kacang merahku. Aku tahu dia hanya dingin di luar tapi hangat di dalam. Waktu istirahat aku duduk di barisan paling belakang. Dari jauh melihatnya sambil mengunyah roti kacang merah. Sambil menghitung soal, darah bersemangat mendidih. Memanfaatkan teman sebangkunya yang pergi jalan-jalan. Aku buru-buru berlari mendekat. Teman sekelas Bai Ningbing. Dia terkejut menatapku. Masih ada urusan? Tidak ada urusan. Roti kacang merah enak tidak? Kalau begitu besok aku bawakan lagi. Boleh tidak? Dia tidak terlalu ingin melanjutkan percakapan denganku, tapi tetap menahan diri dan menolak. Tidak perlu kamu menghemat waktu. Lebih baik banyak membaca buku. Oke. Kalau begitu aku bawakan yang lain. Sungguh tidak perlu, tidak merepotkan. Tidak merepotkan. Tidak merepotkan. Tidak bisa datang sudah merepotkan. Bai Ningbing mengambil pulpen. Kira-kira menyesal kemudian. Apa mau makan nasi merah-merah paket hadiah yang enak? Setelah itu aku bicara ini itu kursi tidur ya. Aku tidak ngantuk. Aku sengaja mencarimu. Hanya untuk bertanya apakah kue merahku enak. Tidak sepenuhnya aku mengulurkan tangan di bawah meja tatapan berharap bisa bersalaman. Kenapa sore ini sudah ada ujian kecil Yo? Kalau tidak lulus lagi tidak akan sempat. Hasil ujian kecil Yo keluar. 520 poin. Aku menggenggam kertas ujian dengan mata berkaca-kaca. Memandang bagian belakang kepala Bai Ningbing. Itu dilihat lagi dan lagi. Puas sekali. Sejak hari itu, aku setiap hari membawakan Bai Ningbing air dan nasi. Menanyakan keadaan tanpa celah. Bai Ningbing seperti biasa tidak suka menanggapi aku. Tapi tidak mencegahku mendekatiku. Diam-diam berpikir, mungkin dia hanya orang yang sombong. Sebenarnya sama sekali tidak membenciku lagi. Karena mendapatkan aura juara Bai Ningbing. Setiap ujian aku
aku ada kemajuan. 2 ujian kecil naik menjadi 530 poin. Ujian bulanan ketiga kelas 3 SMA. Aku sudah bisa dapat 540 poin sekolah. Setiap kali setelah ujian, akan ditempel di dinding kantor bimbingan daftar elit. 100 besar tingkat tidak masuk daftar. Bai Ningbing dengan nilai 708 kembali menduduki puncak. Dan aku juga masuk daftar. Jika di sekolah lama Bai Ningbing, nilaiku ini tidak mungkin masuk daftar. Tapi sekolah kami sedikit lebih buruk dari sekolah asalnya. Jadi meskipun hanya 540 poin, aku bisa peringkat 98 tingkat. Pertama kali melihat diriku di daftar ranking, aku bersemangat meraba namaku, enggan untuk pergi. Tidak lama kemudian, namun mendengar suara yang tidak pada tempatnya, karena dia juga masuk ranking, adalah Chen Ping'an. Tidak perlu dipikirkan, pasti Tang Nuan juga ada. Aku berbalik, benar juga melihatnya, dia melihat namanya sendiri. Wajahnya kurang baik, dia kali ini jatuh ke peringkat ke-18. Tidak apa Tang Nuan, hanya satu kesalahan saja. Chen Ping'an menghiburnya dia dengan wajah pucat membisu. Melihatku matanya agak suram, cepat-cepat menundukkan mata berbalik pergi meninggalkanku. Kemajuan pesat. Ujian bulanan keempat sudah mencapai 590 poin. Aku perlahan merasa di kepalaku semakin mudah dipahami. Dulu ketika menghadapi soal sulit, di depan mata seolah ada kabut. Seperti bisa melihat jawabannya tapi juga seperti tidak bisa. Dan sekarang muncul sebuah angin, menghembus kabut itu pergi. Jawaban menjadi jelas terlihat. Guru-guru terhadap kemajuanku sangat terkejut. Karena malu, secara terang-terangan mencurigai aku mencontek. Beberapa kali secara tiba-tiba menyuruhku naik ke podium, menyuruhku memecahkan soal. Setelah beberapa kali jawabanku tepat tanpa kesalahan, akhirnya mempercayai nilaiku. Tidak hanya itu, perlahan-lahan, sikap teman sekelas terhadap Bai Ningbing juga berubah. Mereka bilang, aku pasti karena terpengaruh semangat belajar Bai Ningbing, baru bisa maju dengan cepat. Kadang-kadang juga ada seseorang mendekat Bai Ningbing kepadanya, bertanya soal kepadanya yang dulunya dingin sepertinya punya hawa. Dia akhirnya sedikit cair, tapi tidak pernah menolak menjelaskan soal kepada siapapun. Setelah ujian bulanan keempat pengaturan tempat duduk, aku masih suka tempat dudukku. Di belakang aku bertanya kepada Bai Ningbing, apakah mau duduk di barisan belakang bersamaku? Angin, kamu duduk di barisan panjang. Dia ekspresinya dingin, langsung menolak. Setelah aku duduk, dia malah memindahkan meja ke posisi sebelahku. Aku heran memandangnya, dia tidak menghiraukanku. Tenang mengerjakan soal yo. Bukannya bilang tidak mau datang, dia tidak mengangkat kepala. Ada waktu ngobrol ngalor ngidul. Lebih baik kerjakan beberapa set soal lagi. Sedang mengerjakan, tunggu saja. Suatu hari pasti melebihi kamu, baguslah. Aku tunggu dalam kelam kelabu. Aku sepertinya melihatnya melengkungkan bibir, tapi senyum itu terlalu singkat. Sampai aku kira mataku salah lihat. Dia barusan tersenyumkah? Tersenyumkan? Ternyata dia juga bisa tersenyum. Sial, kenapa aku terus memandangnya? Aku sadar kembali menunduk mengerjakan 2 set soal fisika dengan marah. Sebelum belajar malam, Lin Zheng yang sekolah di sebelah membawakan 2 cup milk tea untuk main denganku. Dia duduk di kursi Bai Ningbing sambil berkata, dia baru-baru ini disakiti hati oleh perempuan. Sudah cukup bicara. Lalu bertanya padaku, ngomong-ngomong, kamu dengan Bai Ningbing itu bagaimana? Aku menyesap milk tea. Agak merasa bersalah. Apa-apa Bai Ningbing? Tidak tahu ah, jangan pura-pura. Aku sudah dengar, katanya kamu sedang mengejar dia. Ketemu kamu masih karena ditolak. Tang Nuan menangis sampai mau mati. Kok tiba-tiba ganti orang? Orang selalu berubah kan? Kamu juga berubah terlalu cepat. Dia melotot padaku. Kamu cerita padaku kamu mengejar Bai Ningbing. Apakah untuk membuat Tang Nuan kesal? Omong kosong. Dia pantas, sepertinya tebakanku benar begitu buru-buru. Bukan itu. Ingat Tang Nuan saja merasa malu. Aku meremas gepas cup milk tea, buang ke tempat sampah, tidak memperhatikan sosok yang berhenti sebentar di dekat pintu belakang lalu pergi. Setelah Lin Zheng pergi, aku berlatih 2 set bahasa Inggris lagi. Tepat sebelum kelas malam dimulai untuk latihan close. Bai Ningbing baru kembali ke kelas. Hari sudah gelap. Dia masuk dari tempat gelap ke tempat terang. Entah mengapa suasana hatinya sepertinya tidak baik. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura suram. Kamu kenapa? Aku bertanya pelan kenapa dia begitu muram. Diam-diam mencari sesuatu di lemari buku. Aku menduga mungkin bertemu dengan gadis-gadis menyebalkan itu. Mereka sudah bukan sekali 2 kali mengganggu Bai Ningbing. Aku tidak ingin menyentuh kekesalannya. Meletakkan sebuah lollipop di mejanya lalu diam-diam mengerjakan soal sendirian. Bai Ningbing tidak seperti biasanya, tidak konsentrasi dan acuh tak acuh padaku. Meskipun memang dia jarang memperhatikan aku. Hanya saja aku tidak bisa menebak apa yang salah. Keesokan harinya, pada waktu istirahat panjang selain urusan akademik, sekelompok siswa sedang melihat papan elit yang baru ditempel. Bai Ningbing sedang berjemur di balkon. Dia bersandar di pagar sambil memegang catatan bahasa Inggris. Malas menatap sinar matahari, menyinari setengah wajahnya. Helai rambut halus memancarkan aura cahaya samar. Sebuah tahi lalat kecil di batang hidung membuatnya semakin tampan. Dengan wajah tebal aku mendekatinya di siang hari, memohon dia untuk menemaniku melihat daftar peringkat. Dia agak kesal. Tidak ada yang menarik. Bagi kamu memang tidak ada yang menarik. Aku juga jarang masuk peringkat, temani aku dong. Aku sibuk. Dia mengerutkan alis membalik halaman terus pergi. Orang harus bergerak supaya suasana hati baik, tubuh sehat. Aku tidak bisa membujuknya. Justru muncul sosok yang tidak pantas di sampingnya. Aku ikut menoleh dan melihat. Tang Nuan secara mengejutkan tidak lagi begitu angkuh. Matanya menatap Bai Ningbing. Ada sedikit nuansa menyelidik. Tidak tahu untuk apa dia datang. Ada hal atau tidak, dia menarik kembali pandangannya, memberiku senyuman kecil. Hanya melihat kamu kali ini ranking 38 seangkatan. Ayo, ucapkan selamat padaku dengan senyum dingin. Terima kasih. Aku tidak berniat melanjutkan percakapan. Mungkin terhalang oleh sikap dinginku. Dia ragu sejenak, tapi masih tak putus asa bertanya. Mau makan malam bersama nanti? Ke warung yang biasa kita kunjungi dulu. Dulu saat aku menyukainya diam-diam,
Aku memanfaatkan kenalan dari kelas 2, pernah makan malam bersamanya. Waktu itu dia tidak memperdulikanku, sekarang malah mengajakku makan bersama. Hanya karena aku bukan lagi si bodoh yang dia kira. Jadi dia mulai menunjukkan kebaikan padaku. Sangat murah, aku cukup sibuk. Aku ingin cepat-cepat mengakhiri percakapan dengannya. Mendekat ke Bai Ningbing sangat dekat, cukup untuk menimbulkan salah paham. Aku khawatir melirik diam-diam ke Bai Ningbing. Untungnya dia tidak membongkar. Aku agak berterima kasih. Tang Nuan melihat pemandangan ini. Ekspresinya membeku sesaat, tersenyum canggung, pandangan murah maaf, mengganggu. Bai Ningbing selalu bersikap seperti orang luar, dengan tenang menyaksikan pertunjukanku. Sampai Tang Nuan pergi dia bernapas berat, berkata perlahan, bisakah kamu menjauh dariku sekarang? Aku menyadari, cepat-cepat mundur 2 langkah. Maaf, tadi orang itu tidak menarik minatku. Dia menutup bukunya. Di matanya ada kejengkelan yang sudah tak tertahankan. Bisakah kamu jangan mendekatiku lagi? Sangat menyebalkan. Aku terkejut, aku belum pernah melihat tatapannya seperti itu. Liang Bo jengah. Aku ketakutan, buru-buru menjelaskan. Translate_tag. Maaf. Aku hari ini tidak hanya hari ini sebelumnya. Dia juga terlihat sangat dingin sampai hampir membeku. Aku hanya ingin sendirian dengan tenang. Bisakah kamu menjauh dariku? Aku mohon. Aku menatapnya dengan bengok. Bai Ningbing, kamu kenapa? Aku sudah menjelaskan cukup jelas. Dia tampaknya sudah muak, berdiri dan berjalan ke kelas. Beberapa langkah kemudian menengok lagi dan berkata, dan roti kacang merahmu benar-benar tidak enak. Ternyata roti kacang merahku tidak enak. Benar-benar membuatku tersinggung. Aku terdiam cukup lama di tempat. Pikiranku kosong. Sudah mulai kelas. Aku kembali ke tempat duduk. Dia jelas ada di sebelah. Tapi aku merasa kita seolah terpisah ribuan mil. Aku ingin berbicara dengannya, tapi dia selalu sibuk. Aku hampir tidak menemukan kesempatan. Setelah lama sekali, aku akhirnya menyerah. Sebelumnya aku selalu mengira dia melihatku. Ternyata itu hanya hayalan. Sebenarnya dia selalu menahan aku seperti menahan roti kacang yang tidak enak. Dia suka menyendiri, suka dunia seorang diri. Dan aku untuk menumpang keberuntungannya, memaksa masuk ke dunianya, mengabaikan perasaannya. Benar-benar terlalu egois, terlalu selfish. Seharian ini aku tidak menghubunginya lagi. Keesokan harinya saat malam belajar aku tidak makan. Duduk di kursi mengerjakan soal matematika. Aku dan Bai Ningbing sudah 1,5 hari tidak berbicara. Hanya dengan terus mengingatkan diri, baru bisa tenang. Di lorong terdengar keributan. Aku mendengar beberapa orang di bangku sebelah berbisik. Itu kan Bai Yan? Apakah dia mencari Bai Ningbing? Kudengar dia pernah pacaran dengan Bai Ningbing. Aku kaget. Yan adalah siswa berprestasi di sekolah unggulan dan juga idol sekolah. Sangat luar biasa sampai bahkan aku pernah mendengar namanya. Ternyata, aku tidak meminta bantuannya untuk berbicara dengan Bai Ningbing melalui pintu belakang. Terdengar suara ketukan pintu yang lembut. Teman, permisi sebentar. Aku menoleh dan melihat seorang anak laki-laki tinggi dan tampan tersenyum lembut. Bisa tahu apakah Bai Ningbing ada? Di hadapannya, aku terlihat sangat kusut dan tidak menarik. Aku menggelengkan kepala. Dia pergi makan. Kalau begitu bisa tolong, kamu berikan ini padanya. Terima kasih. Dia menyodorkan sebuah kotak kecil. Di atasnya ada kartu bertuliskan selamat ulang tahun. Aku ragu. Beberapa saat kemudian mengulurkan tangan untuk menerimanya. Ternyata hari ini adalah ulang tahunnya. Memang aku tidak pernah masuk ke dunianya. Lihat. Aku bahkan tidak tahu ulang tahunnya. Mana bisa disebut teman? Temannya adalah siswa berprestasi. Adalah idol sekolah, bukan aku. Ada bagian dalam hatiku seperti tertusuk. Sedikit sedih. Saat belajar malam, Bai Ningbing kembali. Aku mengeluarkan kotak hadiah itu dan memberikannya padanya. Bai Yan yang kasih untukmu. Dia terdiam sejenak, mengulurkan tangan untuk menerimanya dengan ekspresi yang tetap dingin seperti biasa. Terima kasih. Sama-sama. Selamat ulang tahun. Dan aku berusaha memaksakan senyum. Sebelumnya, aku terlalu menganggap remeh, mengabaikan perasaanmu. Kedepannya tidak akan lagi. Dia merapikan dan menggenggam erat. Dari tidak. Aku tidak melihat. Tidak mengatakan apa-apa. Marah sekali. Pintu belakang tertiup terbuka, membawa angin dingin yang menusuk. Hai ya, pintu sialan ini. Aku buru-buru menutup pintu. Translate_tag. Tertawa kering 2 kali. Melihat Bai Ningbing tidak bicara. Diam-diam mengeluarkan buku kesalahan dan mulai belajar dengan serius. Begitu bel malam berbunyi, Bai Ningbing langsung pergi. Aku mengerjakan satu soal matematika lagi di kelas. Baru menyadari saat kembali ke sekolah sudah hampir sepi. Angin barat laut seperti pisau menerpa wajah. Aku berpikir getir tanpa aura Bai Ningbing. Apakah nanti akan stagnan lagi? Apa menginjak kakinya ada gunanya? Sekarang hubungan kami sudah seperti ini. Juga tidak enak menginjak kakinya. Sungguh tidak sopan. Sedang berpikir tiba-tiba menabrak tembok manusia. Aku mendongak. Silau oleh seorang cewek mental. Siapa ini? Tidak punya mata ya? Cewek mental mengerutkan alis. Melihat itu aku malah. Bukannya itu anjing peliharaan Bai Ningbing. Aku mengenalinya. Orang ini preman kelas 11. Selama hari cari masalah. Hanya bisa tetap di kelas unggulan karena punya koneksi keluarga. Aku tidak mau berurusan dan ingin pergi. Tapi dihalangi jalannya. Dia tersenyum jahat. Wei si bisu memang cocok dengan orang itu sama-sama. Wajah sialan. Aku tidak tahan. Mendongak menatapnya. Kamu bilang siapa? Cewek mental menyunggingkan bibir mengangkat alis. Tidak boleh bilang apa? Begitu melindungi si pembawa sial itu. Hati kembali tertusuk. Aku mengepal tangan. Entah dari mana keberaniannya menatapnya ya. Memangnya kenapa? Kamu merasa bangga?
Dua cewek mental sok jagoan, masih kalah dengan satu jempol kaki Bai Ningbing. Cewek mental wajahnya kehilangan senyum. Aku tidak tahan. Bilang sekali lagi memangnya kenapa? Kamu bahkan tidak setara jempol kakinya. Kamu brengsek tidak punya mata ya? Cewek mental tersulut emosi. Hampir mengangkat seluruh tubuhku. Dari belakang terdengar suara langkah kaki. Sebuah bayangan berlari mendekat. Kak Yuzu, mereka semua datang. Sedang apa kalian? Apakah aku datang bukan pada waktunya? Aku menatap Jingshen. Adik perempuan sebenarnya juga takut di dalam hati. Tapi tidak mau kehilangan muka. Dia galak. Aku juga galak. Jingshen, adik perempuan melotot. Aku mengerat gigi dan melemparku ke tanah dengan keras. Kamu beruntung. Jingshen, setelah adik perempuan pergi, aku baru merasa agak lemah. Duduk di sudut dinding, jalanan sudah sepi. Karena bertemu Jingshen, adik perempuan, aku juga ketinggalan bus terakhir. Memeluk tas sambil mengusap air mata. Benar-benar hari yang menyebalkan. Aku menangis tanpa suara. Teringat suara langkah kaki berderap-derap sebelum meninggal. Sungguh menyedihkan. Seorang pria berdesah pelan, menjebloskan sesuatu ke dalam lenganku. Beli roti untuk dimakan. Adik kecil, aku mendongak. Pria itu sudah melangkah dengan anggun, masuk ke sebuah mobil mewah, melaju pergi, hanya menyisakan bau bensin yang menusuk. Puluhan lembar uang RMB berhamburan dari lenganku. Kupunguti satu persatu dan terdiam. Bukannya untuk beli roti pakai uang sebanyak ini. Aku jadi kesal dengan kalian orang kaya. Aku berdiri tergopoh-gopoh, memandang mobil mewah itu menghilang di ujung jalan. Tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Kenapa aku mulai dapat keberuntungan aneh lagi? Aku hari ini jelas belum menyentuh Bai Ningbing. Kurenungkan dengan teliti. 100% yakin, hari ini jangankan menyentuh Bai Ningbing, bahkan kontak mata pun hampir tidak ada. Kupikir-pikir lagi. Translate_text sudah dipikirkan berulang kali, CPU-nya pasti sudah kepanasan. Jangan-jangan ini cewek gaul. Takut? Tapi aku harus verifikasi sekali lagi. Kalau bisa numpang semangat, cewek ini juga bisa memicu keberuntungan, maka aku tak perlu lagi mengganggu Bai Ningbing. Meski mungkin dipukuli, asalkan bisa dapat nilai tinggi, dipukuli pun tak apa. Keesokan harinya, aku mengawasi ketat cewek gaul itu. Setelah jam belajar malamnya selesai dan dia meninggalkan sekolah, aku menghadangnya untuk numpang semangat cewek gaul. Cewek itu terkejut, melihatku dengan heran tak mengerti. Berani-beraninya aku mengganggu setiap hari kamu. Kamu adalah untuk memberitahumu. Kamu bahkan tidak sebanding dengan satu jempol kaki Bai Ningbing. Aku tahu kalimat ini akan membuatnya emosi. Dan benar saja dia langsung meraih kerah bajuku. Ekspresinya garang. Kamu memang sakit jiwa? Iya, aku sakit jiwa. Pukuli aku dong. Jangan kira aku tidak berani memukul semangat. Cewek itu menahan amarah lagi dan lagi. Urat di dahinya menonjol, tapi akhirnya menggigit gigi dan melemparku. Aku jatuh ke tanah. Kacamataku terjatuh, pecah di satu sudut. Sinting? Siapa yang mau berurusan dengan orang yang gemetaran seperti anak ayam? Hari ini aku lepaskan kamu. Pergi jauh-jauh. Kalau tidak, setiap ketemu aku pukuli semangat. Cewek itu kesal menjinjing tasnya. Sekelompok cewek mendatanginya. Salah satunya mendekat dengan sikap menjilat. Bertanya ada apa lagi dia keluar. Tadi tidak ada. Ketemu orang sini. Ayo. Dia menepuk orang itu dan pergi. Aku lega. Mengambil kacamata dan memakainya duduk di bawah tiang listrik. Pemandangan di depan mata terpotong-potong menjadi serpihan. Tidak mungkin, mata ini ternyata pecah. Sialan mati. Aku sudah tahu mengandalkan jiwa itu. Adik kecil mana mungkin punya keberuntungan. Aku dengan sedih mengelus, umurmu berapa sih? Kamu terlalu banyak baca Shakespeare. Aku mendongak dan memandang bodoh pada pria wanita yang sedang bertengkar di depan. Pria itu mencemooh. Cinta tanpa materi. Bagai sepanci pasir yang bahkan tidak perlu ditiup angin. Dua langkah sudah berantakan. Wanita itu matanya merah membara. Pergi lesu tanpa arah belum dua langkah. Marah menoleh ke belakang. Melepas sepatu boots. Melepas arloji, mencabut kalung, semua dilempar ke kakiku. Kembalikan untukmu. Pria itu terdiam sejenak, tersenyum getir sambil meneteskan air mata. Berbalik badan naik mobil mewah, melaju kencang pergi. Aku terduduk memungut arloji dan kalung berkilau di tanah. Berat banget. Bukan ini yang bikin kaget? Cewek jiwa, kamu memang magnet kejutan. Keesokan harinya kursi di samping tetap kosong. Bai Ningbing tidak datang sekolah. Aku tidak tahu kenapa dia tidak datang. Juga tidak tahu bisa tanya siapa. Perasaan hati sama seperti kursi itu. Kosong seharian, mood jadi jelek. Masa tidak cari cewek jiwa untuk ganti rugi? Sebelum pelajaran terakhir, aku mendorong pintu kelas 4. Kelas yang tadinya ribut jadi senyap saat datang orang asing bermuka. Muram di pintu lalu semua menatap. Sampai aku menunjuk ke cewek jiwa di barisan belakang. Hei si cewek jiwa itu. Cewek jiwa jangan pulang setelah sekolah. Tunggu di gang. Cewek jiwa tadinya sedang membuat milk tea. Mendengar teriakanku kaget, gelasnya meledak. Kelas 4 hening. Sesaat kemudian langsung bergemuruh. Waduh, siapa itu? Berani melawan Shen Yuchu? Dari kelas mana? Kakak? Beraninya kamu. Di kelas semua orang membicarakan ini. Melihatku dengan pandangan penasaran, kusapu mereka sekilas, berbalik dengan tenang dan kembali ke kelas. Satu pelajaran berakhir. Perkelahianku dengan gadis mental sudah tersebar luas. Saat pulang sekolah, banyak orang dari kelas 4 menunggu melihat keributan. Dengan tas di punggung, ku masuk ke gang belakang dengan santai. Si gadis mental yang kujadikan sasaran pasti akan datang. Beberapa menit kemudian, dia muncul di mulut gang diikuti sekelompok gadis. Dia melemparkan tasnya ke gadis-gadis itu. Kalian tunggu di sini, jangan mendekat. Lalu berjalan mendekat dengan muram. Katakanlah, mau apa? Sengaja memberitahumu. Kamu masih tidak sebanding denganku. Dasar? Sudah ditebak? Dia langsung menarik kerahku. Kamu sakit ya? Aku hanya memakinya sekali. Kamu berlebihan? Aku berjinjing, menggigit gigi meminta maaf ke Bai Ningbing. Kalau tidak, aku akan memakimu setiap hari. Kamu tidak apa-apa? Kamu pikir aku akan minta maaf padanya? Percaya tidak percaya aku akan memukulmu?
Kalau begitu pukul, benar-benar mengira aku tidak berani. Dia membenturkanku keras ke dinding. Suara, dong, yang sakit. Kuangus perlahan, agak sulit bernapas. Mental, si gadis mental terkejut sebentar, langsung melemparku pergi. Sial, gila. Dia frustasi meraih rambutnya dan berjalan keluar. Beberapa perempuan mengerumuni, keluar lagi. Mau memukulmu? Percaya tidak perlu. Kami minggir, kena mental. Setelah dipukul gadis mental, benar-benar rezekiku terus mengalir. Asal lapor polisi. Batu emas ini, hidup jadi mudah. Hari ketiga, aku pakai taktik sama untuk mengajak gadis mental berkelahi. Kali ini dia tidak mau datang. Tidak apa-apa, aku cari dia. Setelah pulang sekolah, dia sendirian. Kuhadang jalannya. Demi cewek mental, kau datang lagi. Benar, kau memang tak sebaik Bai Ningbing. Satu jempol kaki pukul aku. Malas berurusan denganmu. Cewek mental berbalik ingin pergi. Ku dekat dan menggamit si mental. Kerah baju cewek kecil pukul aku. Cewek mental kolapse. Kacau bukan? Ku dorong diriku yang gelisah. Apa sebenarnya yang kau mau sampai begini? Tapi jatuh telentang di tanah. Tapi pandangan masih keras kepala. Minta maaf ke Bai Ningbing. Aku sih mental. Cewek kecil marah sampai tinju-tinju tempat sampah. Sinting. Bai Ningbing berhari-hari tidak masuk sekolah. Aku setiap hari tidak senang. Jadi setiap hari pergi tantang si mental. Cewek kecil bolak-balik. Perlahan tersebar di sekolah. Katanya, aku naksir si mental. Cewek kecil setiap hari mengaku cinta. Tapi cewek mental tidak suka padaku. Setiap hari memukulku. Aku jadi anjing peliharaan terkenal sesekolah. Jilat yang satu lalu jilat yang lain. Tapi aku tidak peduli. Asal bisa dapat keberuntungan. Aku tidak peduli omongan orang. Aku dipukuli cewek mental. Beberapa hari ini hampir terkumpul uang muka satu rumah. Cuma ada masalah. Mata setiap hari memar. Beginian terus bukan cara yang baik. Untuk perkembangan berkelanjutanku, aku terpaksa beli mahal-mahal lensa kontak gigi hampir tahun baru. Cuaca semakin dingin, udara jadi embun. Pagi habis keramas tidak sempat kering. Aku terpaksa rambut terurai, adik pergi ke sekolah. Translate_text. Aku baru setengah sadar. Seorang gadis di barisan depan menghentikan temanku. Kamu cari siapa? Mata bulat itu kenapa berkedip-kedip? Gadis sebesar ini dengan ekspresi seperti ada apa? Aku menoleh dan berjalan ke tempat duduk. Baru sadar Ningbing sudah kembali. Dia sedang membaca. Mendengar suara di depan. Dia mengangkat kepala dan melihat ke sini. Melihat aku lalu membenarkan posisi. Karena sekeliling sangat sepi. Aku seolah bisa mendengar detak jantungku yang berdebar-debar. Ragu sebentar. Aku tersenyum padanya. Kamu datang? Ya, dia mengangguk. Sebagai balasan. Banyak yang ingin kukatakan, tapi itu hanya akan membuatnya jengkel. Jadi semuanya kutelan, kembali ke tempat duduk dalam keheningan. Suasana canggung. Bai Ningbing melirikku. Tiba-tiba bertanya, kenapa tidak pakai kacamata lagi? Apakah dia peduli padaku? Jantungku berdebar kencang 2 kali, tapi cepat tenang kembali. Dia bertanya begitu, mungkin hanya karena tanpa kacamata. Aku terlihat aneh. Aku tersenyum tipis. Tiba-tiba ingin berganti gaya. Lumayan bagus. Dia menunduk. Napasnya sangat pelan. Aku bertanya padanya, kalau kamu? Kenapa lama sekali tidak masuk sekolah? Radang usus buntu aku dirawat beberapa hari di rumah sakit. Tanganku berhenti, kaget memandangnya. Tapi dia tampak santai. Dia memandang buku pelajaran. Aku mengangguk, mengeluarkan buku. Hati terasa agak hampa. Memang aku tak pernah memasuki dunianya, tidak punya kontaknya, juga tidak tahu masa lalunya, bahkan saat ulang tahunnya. Benar, Bai Ningbing tiba-tiba menatapku. Ibu jari bergerak, langsung mengorek bulu hidung. Kudengar kau akhir-akhir ini sering mencari nama gadis mental kelas 4 Shen Youchu. Dari mulutnya keluar, cukup mengejutkan. Tak disangka dia baru datang sudah mendengar kabar angin itu. Aku tertawa kecut, agak canggung. Memang ada urusan seperti itu. Aku ada urusan dengannya. Jauhilah dia. Aku bingung menatapnya. Bai Ningbing menunduk membalik buku pelajaran. Pandangan tertutup sayap suara. Tak jelas membaca emosinya. Ujian nasional sudah dekat. Jangan karena seorang gadis nakal menghambat masa depan. Ini lagi-lagi apa? Menasihati anak muda yang tersesat bukanlah menganggapku menyebalkan. Lalu mengapa mengatakan semua ini? Aku tak tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Tidak berani bertanya. Kami sama-sama menjaga keheningan. Terima kasih. Aku tahu batasnya. Sepanjang hari ini aku dan Bai Ningbing canggung. Mood tidak baik. Menjelang pulang sekolah, aku kembali mengincar Shen Youchu. Kali ini dia ternyata kabur lebih awal. Tidak mendapat hukuman pukulan. Seluruh tubuh tidak nyaman. Di jalan keluar gerbang sekolah, seorang siswi kelas 4 dengan baik hati menunjuk ke arah kakak ipar. Kakak Youchu di gang belakang. Soal dia memanggilku kakak ipar tanpa alasan yang jelas. Aku juga tidak ingin mengejar lagi. Langsung berlari mengejar. Lampu gang belakang Shen Youchu temaram. Shen Youchu membelakangi mulut gang sedang menelepon. Dari pengeras suara terdengar suara pria paruh baya. Sepertinya ayahnya menelepon untuk apa sibuk. Papa uruskan pindah sekolah untukku. Baik-baik saja. Mengapa pindah sekolah? Shen Youchu terdiam sejenak. Aku mengalami perundungan di sekolah. Di ujung telepon ada keheningan yang panjang. Diam. Siapa yang kamu bully? Shen Youchu yang hancur adalah aku yang dibully. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Cepat selesaikan. Dia dengan kesal menutup telepon, berbalik dan melihat seperti melihat hantu. Mengapa kau terus menghantuiku? Aku berlari dan meraih kerah bajunya. Apa yang kamu lakukan? Mau pergi kemana? Leluhur, lepaskan aku. Aku mohon padamu. Tidak boleh. Aku beritahu kamu. Kamu tidak boleh pergi kemanapun. Kamu pergi kemana aku kejar ke sana. Shen Youchu menahan godaan. Sudah tidak tahan lagi. Mendorongku dengan keras. Fang Yuan, kau keterlaluan. Aku tersandung beberapa langkah. Kaki melayang. Di belakang ada tangga. Di bawah tangga penuh dengan meja dan kursi yang rusak. Aku jatuh, gemerincing berisik, seluruh tubuh terluka. Sakit sampai meneteskan air mata. Shen Youchu kaget, bersiap mendekat. Tapi ditabrak seseorang dengan keras. Fang Yuan?
Aku menahan diri dan melihat Bai Ningbing bergegas datang. Dia membelakangi lampu jalan, tidak terlihat jelas. Ekspresinya hanya napas. Udara dingin berembun menyebar dalam cahaya. Kamu bagaimana? Aku seharusnya tidak apa-apa. Aku dengan susah payah ingin bangun, tapi jatuh lagi. Mencoba lagi. Bai Ningbing memegang lenganku, mengangkatku. Tangan yang lain melingkari bahuku agar aku tidak jatuh. Ini hampir seperti posisi berpelukan. Telingaku berdenging, wajah agak panas. Bai Ningbing menatap Shen Youchu. Napasnya berat. Jangan terlalu keterlaluan. Aku melihat ke mulut gang. Tidak ada lagi bayangan orang. Translate_text. Nada suara Shen Youchu kaku. Ayo pergi. Kamu bawa kamu ke rumah sakit. Tidak perlu. Tidak begitu parah. Besok sudah sembuh. Aku menarik tanganku mundur selang kaki sakit. Hampir tidak bisa berdiri tegak. Buruan bersandar di dinding. Kamu kok datang? Aku canggung tersenyum. Wajah tertabrak sampai pecah. Beberapa tempat. Sekali tersenyum langsung sakit. Aku menarik napas tajam. Tidak berani menyentuh. Tidak berani membiarkan Dia menatapku, matanya seakan berteman. Ribuan kata diam sejenak. Akhirnya tidak tahan. Menuduh? Mengapa mengejar seorang gadis cantik? Aku tertegun sebentar. Menatap matanya. Iya. Di sekolah begitu kabarnya. Tapi bukankah dia jengkel padaku? Aku mengejar siapa? Apa hubungannya dengan dia? Sampai saat ini baru kusadari. Ternyata hatiku selalu sangat mempermasalahkan. Dia bilang aku menjengkelkan ini. Aku menunduk berkata dengan kesal. Pengen pacaran aja. Tidak ada hubungannya denganmu. Pengen pacaran? Dia marah balik, begitu pengen dipukul sampai babak belur juga tidak apa-apa. Ini sudah orang. Tidak juga. Aku juga tidak setiap hari dipukul seperti ini. Dia barusan itu tidak sengaja, dia sebenarnya tidak jahat, dia masih tidak jahat. Kamu jangan nilai orang dari penampilan cukup. Dia memegang bahuku, mendorongku ke dinding, mata sedikit merah. Fang Yuan, kok bisa kamu jadi seperti ini? Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Seketika tertegun, dia menatapku. Jangan lagi merendahkan diri sendiri. Bukankah kamu ingin menjalin hubungan? Aku mau menjalin hubungan denganmu? Tidak bisa. Di gang kecil yang sunyi, suara jatuhnya jarum terdengar. Sepertinya aku bisa mendengar suara dua hati yang berdetak bersilangan. Dia terlalu dekat, seolah-olah sedang berciuman, dan pandangannya memang perlahan jatuh di bibirku. Aku memandangnya dengan bengong, jantung berdebar kencang seperti petir. Dari luar terdengar suara satpam. Siapa di sana? Keduanya kaget, buru-buru berpisah. Bai Ningbing menghindari pandangan. Maaf, aku tadi tidak tahu kenapa. Tidak apa, sebenarnya aku tidak mendengar jelas. Apa yang kamu katakan? Aku mau pulang. Ku bergegas berkata, lompat keluar sambil pincang. Bai Ningbing memandangku pergi dalam diam. Setelah lama sekali, baru perlahan keluar dari gang kecil. Setelah pulang, aku bolak-balik tidak bisa tidur, selalu tidak bisa terlelap. Di benak selalu teringat pandangannya saat itu. Waktu itu hampir saja mencium. Mungkin hanya karena gelap gulita. Sesaat kebingungan, setelah sadar pasti menyesal. Mana mungkin dia menyukaiku? Mana mungkin ada yang menyukaiku? Aku tarik napas dalam menekan perasaan ingin menang. Masuk selimut dan tidur dengan keras. Berjuang. Tengah malam akhirnya tertidur juga. Keesokan harinya kembali ke sekolah. Aku tidak hanya lebam di hidung dan muka, bahkan mata juga bengkak. Untuk menutupinya, aku memakai kacamata tebal lagi. Bai Ningbing datang sangat telat masuk kelas. Duduk dia membawa angin dingin. Tidak ada yang menyapa siapa-siapa. Lagi pula tadi malam terjadi hal yang memalukan. Dia sengaja menghindari. Saya juga punya alasan yang bisa dimaklumi. Saya berusaha untuk tidak overthinking. Pikiran sepenuhnya terpusat pada belajar. Ujian masuk perguruan tinggi sudah tidak ada yang lebih penting dari ini. Waktu makan malam, saya tidak pergi keluar untuk makan. Hanya menggigit beberapa suap bekal yang saya bawa. Terus duduk di kursi sambil makan. Malam ini mengerjakan soal matematika Provinsi Jiangsu. Soal terakhir sangat sulit dikerjakan. Saya langsung merasa terburu-buru. Saya melihatnya lama tapi tidak ada ide. Pintu belakang terbuka dan orang terus keluar. Saat dua siswa laki-laki terakhir keluar, mengobrol sambil berjalan. Barusan ada yang melihat Bai Yan tepat di gerbang sekolah kita. Pasti datang mencari Bai Ningbing. Pasti Bai Yan yang datang. Saya menggenggam pena, merasa diri agak konyol. Saya dan Bai Ningbing jelas tidak mungkin. Dengan Bai Yan di sana, mengapa dia mungkin menyukai saya? Ruang kelas kosong melompong. Hanya tinggal saya sendiri. Saya menatap kertas ujian. Pikiran melayang tanpa fokus. Setelah beberapa saat, saya tarik napas dalam, menyesuaikan pola pikir. Lanjut mengerjakan soal tapi lama tidak ketemu jawabannya. Hati mulai gelisah, semakin tidak bisa menyelesaikannya. Sudah dapat ide dengan susah payah. Hitung lama tapi hasilnya salah. Saya garuk-garuk kepala, tidak tahu di mana salahnya. Tiba-tiba terdengar suara dingin yang jernih dari belakang. Bukan begitu cara menyelesaikannya. Saya kaget, berbalik dan melihat Bai Ningbing sudah membungkuk di samping saya mengambil pena dari tangan saya. Lihat. Informasi ini tidak kamu gunakan. Tubuhnya hampir sepenuhnya membayangi saya. Dia memegangi pena dan dengan cepat menulis jawaban di kertas coretan saya. Seiring goresan penanya yang semakin jelas, saya tidak berani bergerak sama sekali. Sudah berapa lama dia datang? Translate_text. Apakah kamu terus memperhatikan saya? Bisa mengerti? Aku sadar dan mengangguk sambil bilang, Baguslah. Pertanyaan kedua, seharusnya tidak sulit bagimu. Dia berdiri tegak tapi tidak berniat pergi. Ada apa? Dia menatapku dan ragu sejenak. Fang Yuan mengambil napas dalam-dalam. Aku minta maaf atas kelancanganku tadi malam. Aku agak terkejut, buru-buru berdiri. Pura-pura santai melambaikan tangan sambil bilang, tidak apa-apa. Bukankah sudah kubilang? Aku bahkan tidak dengar jelas. Kamu tidak perlu memperhatikannya. Bukan begitu?
Maksudku aku minta maaf karena mengungkapkan perasaan lalu kabur. Seperti petir yang meledak di kepalaku. Aku merasa sepertinya tidak mengerti bahasa Tiongkok. Apa maksudnya itu? Apa maksud perkataannya? Bai Ningbing menatapku ke bawah. Kata demi kata dengan sangat serius. Aku yakin kamu pasti sangat terganggu tadi malam. Jadi aku ingin mengatakannya lagi. Fang Yuan, aku suka kamu. Maukah kamu bersama denganku? Aku terkesiap. Perasaan asam yang tidak jelas menenggelamkanku. Air mata mengalir tak terkendali. Aku buru-buru menyapunya dan memaksakan senyum. Kamu ngomong apa sih? April Mop? Barusan Shen Youchu mencariku. Dia tiba-tiba bilang sesuatu. Dia memberitahuku. Kamu tidak sedang mengejarnya? Dia juga memberitahuku. Kamu mencarinya setiap hari untuk menyuruhnya meminta maaf padaku. Kepalaku kosong sejenak. Adik kelas yang satu ini bagaimana sih? Mengapa dia mengatakan semua ini pada Bai Ningbing? Entah mengapa merasa lebih sedih. Aku terseduh-seduh. Jangan berpikir macam-macam. Aku mencarinya juga ada tujuanku sendiri. Karena ini jadi kamu mengungkapkan perasaan. Ini namanya balas budi apa? Bai Ningbing, bukankah kamu membenciku? Kamu bilang aku menyebalkan. Translate_text. Biarkan aku menjauh darimu. Apa maksudnya itu? Dia menatapku dengan bengong. Matanya sedikit memerah. Suaranya semakin pucat. Maaf. Aku minta maaf untuk kata-kata itu, tapi aku tidak pernah membencimu. Mengatakan hal seperti itu hari itu, hanya karena aku kira kau suka menyukai Tuan Nuan. Aku kira kau menjemputku. Aku hanya ingin menggunakan aku untuk membuatnya jengkel, membuatnya menyesal. Sungguh maaf. Aku tertegun, hatiku seolah dilanda gelombang. Seketika menghantamku. Karena Tang Nuan, ternyata begitu. Aku akhirnya teringat padanya. Tiba-tiba menjadi dingin padaku. Tampaknya memang ada hubungannya dengan Tang Nuan. Malam itu dia datang mencariku untuk bermain. Samar-samar sepertinya di atas, juga melihat bayangannya. Tapi ketika menengok ke belakang tidak ada siapa-siapa. Aku kira itu hayalan. Ternyata memang dia mendengarnya, dan selalu merasa tak nyaman karenanya. Aku menatapnya. Kau bilang aku bermain, Bai Yan itu. Bai Yan adalah adik tiriku sebab aku dengannya sebenarnya juga tidak terlalu akrab. Dia mencariku hanya berharap aku pulang untuk menengok. Kalau kau, barusan, kue merahku tidak enak. Maaf. Itu adalah satu-satunya kalimat yang jujur. Aku menangis lebih keras lagi. Dia gelisah tak tahu harus berbuat apa. Sudah cukup menangis. Aku bertanya padanya. Kalau begitu, apa yang kau katakan barusan tentang bersama masih berlaku? Tentu saja. Katanya namun kemudian terkekeh mengejek diri sendiri. Tapi kau pernah bilang, terlalu dekat denganku, akan membahayakan dirimu. Tidak akan, di dalam dekapanmu. Apa yang kau tidak tahu adalah betapa banyak keberuntungan yang kau bawa untukku. Translate_text. Dia meronta-ronta, erat memelukku kembali. Baru malam hari aku tahu apa yang terjadi sore tadi. Ternyata Bai Ningbing menemui Bai Yanxi. Kebetulan dilihat oleh Shen Youchu. Dia mengira Bai Ningbing sedang berpacaran dengan Bai Yan. Semakin dipikir semakin marah. Langsung menghampiri dan menangkap Bai Ningbing. Aku cuma memarahimu satu kalimat. Tapi setiap hari dihina oleh katanya. Aku tak ada apa-apanya dibandingkan satu jari kakimu pun tak ada. Kalau tidak minta maaf kepadamu, dia tidak mau melepaskanku. Kamu malah enak-enakan. Ternyata berpacaran dengan orang lain. Apakah kamu tidak merasa bersalah kepada Fang Yuan? Ini adalah kata-kata asli Shen Youchu. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan dengan ekspresi apa dia mengucapkan kalimat itu. Juga tidak tahu mengapa dia membelaku. Mungkin karena berkelahi jadi timbul perasaan. Pokoknya, Bai Ningbing setelah mendengar ucapannya itu baru memutuskan kembali ke kelas mencariku. Aku dan Shen Youchu bisa bersama. Harus berterima kasih padanya. Malam belajar, aku pergi sekali lagi ke kelas 4. Shen Youchu melihatku secara refleks ingin menghindar. Aku meletakkan segelas milk tea siang pao-pao di mejanya. Shen Youchu terima kasih. Dia melihat milk tea itu. Kira-kira mengerti apa yang terjadi. Langsung duduk kembali di tempatnya. Satu tangan bersandar di meja dengan santai. Lalu menyesap susu. Tidak memanggilku cewek gaul lagi. Kalau kamu suka, nanti aku masih akan memanggilmu seperti itu. Pergi. Sebenarnya dia memang cukup baik. Kamu orang baik. Aku bukan orang baik sama sekali. Shen Youchu memalingkan muka tidak ingin melihatku lagi. Aku tersenyum. Berbalik pergi setelah pulang sekolah. Lu Lin Bingbing. Halte bus dekat rumahku. Aku dan dia berdampingan menunggu bus. Benar-benar tidak perlu diantar sampai rumah. Benar tidak perlu. Dilihatnya pasti selesai sudah. Baiklah. Dia bersandar di pinggir jalan menghela napas. Dia baru kehujanan. Di pinggir jalan ada genangan air yang tertawa. Berbalik pergi. Bai Ningbing menarikku dengan kasar. Air tumpah sepanjang lantai. Awas jangan sampai kena badan. Katanya Bai. Cepat masuk ke dalam. Wajahku berdebar-debar tidak berani bergerak. Pandangannya jatuh di bibirku, lembut dan samar. Perlahan wajahnya membesar semakin dekat. Bibirnya semakin mendekatiku. Suara rem mendadak berbunyi. Bus datang, aku tersadar. Cepat mundur selangkah. Bersiap naik bus pergi tapi lenganku ditariknya. Seluruh tubuhku terjatuh. Dia menunduk memberikan ciuman singkat, lalu melepaskannya. Aku terlalu cepat. Aku belum merasakannya. Sampai jumpa besok. Dia melambaikan tangan besok. Sampai jumpa besok. 5 bingung 3 sampai ke mobil dibawa. Melalui kaca melihat. Dia di tempatnya mengantarkan bayanganku semakin kecil. Sampai akhirnya tak terlihat lagi aku dan Bai Ningbing akhirnya diam-diam bersama. Belajar bersama, berusaha bersama. Setelah bersama, aku baru menyadari sebenarnya dia juga orang yang periang. Saat aku berbicara dengannya, dia selalu tersenyum menatapku. Ujian bulan kelima. Aku dapat 620 poin, naik ke peringkat 19 angkatan kantor akademik tempel terbalik. Hari itu, aku menarik Bai Ningbing menemaniku untuk melihat. Sambil menyelinap Pak Mei mengeluarkan ponsel memotret berulang. Pertama kali naik ke posisi setinggi itu, harus diingat dengan baik. Bai Ningbing agak helpless, tapi hanya geleng-geleng kepala. Tersenyum melihatku memotret dalam perjalanan kembali ke
kelas. Aku cerewet bercerita tentang mimpinya tadi malam. Dengan sabar dia mendengarkan. Sesekali menyela beberapa kalimat. Sampai di lantai 2 seorang siswa laki-laki tak dikenal berlari mendekat. Teman sekelas Bai Ningbin yang putih bersih. Dia menengadah dengan wajah sangat gugup. Menyerahkan sepucuk surat untuk mengungkapkan perasaan padamu. Bai Linbing juga merasa malu. Laki-laki itu langsung menyodorkan surat itu ke tangannya. Berbalik dan berlari pergi. Yang mengungkapkan perasaan pada Bai Ningbin juga bukan tidak ada. Tapi di zaman ini masih ada yang memberi surat cinta kertas loh. Dengan cemburu aku merebutnya. Aku lihat apa yang dia tulis. Bai Ningbing agak helpless. Jangan dilihat, buang saja. Aku mau lihat. Aku juga belajar. Bai Ningbin menghela napas, mengulurkan tangan merebut. Aku tidak memberi sambil naik tangga. Sambil bercanda membuka segelnya. Teman sekelas Bai Ningbin melihat tulisan seperti melihat orang. Cukup berbudaya. Jangan dibaca. Tolong buang saja. Aku baca dulu. Teman sekelas Bai Ningbing, mungkin kamu tidak tahu siapa aku. Tapi itu tidak penting. Aku sangat-sangat menyukaimu. Meskipun mereka semua tidak menyukaimu. Meskipun setiap orang yang mendekatimu akan sial. Aku berhenti melangkah. Suara semakin pelan. Meskipun kamu memaksa Xiao Qingqiu sampai lompat gedung. Tulisan di atas kertas sebagai palu-palu yang menghantam keras di dada. Aku berhenti sejenak. Dia tiba-tiba terjatuh ke jurang. Jangan baca lagi. Dia ingin merobek-robeknya jadi serpihan. Dengan panik membuangnya ke tempat sampah. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Belum pernah melihat tangannya gemetar. Siapa Xiao Qingqiu? Kenapa laki-laki itu menulis hal seperti ini? Aku terdiam sejenak. Dia buru-buru berbalik dan berlari ke bawah. Namun meski ku cari kemana-mana, tidak lagi menemukan laki-laki itu. Bai Ningbing berubah. Dia sepertinya sekali lagi terjatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Kembali ke kelas, dia mulai mengerjakan soal dengan gila-gilaan. Diam tanpa sepatah kata pun. Seolah hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan sedikit ketenangan. Aku tidak memaksanya untuk bercerita. Kupikir dia butuh waktu untuk tenang. Malam hari, aku pulang dan menggunakan komputer ibu untuk mencari nama Xiao Qingqiu tanpa hasil. Aku berpikir sejenak, memutuskan untuk melihat di forum yang kuingat. Kupikir mungkin di sana aku bisa menemukan jawabannya. Ternyata, setelah membuka banyak sekali postingan, aku menemukan informasi tentang Xiao Qingqiu di kolom komentar sebuah postingan pengakuan. Aku membacanya perlahan, merasa semakin sesak. Postingan itu dipenuhi dengan kutukan jahat terhadap Bai Ningbing. Aku seperti terjebak dalam kutukan-kutukan itu, mencari sedikit petunjuk yang berguna. Ternyata, Xiao Qingqiu adalah ketua kelas unggulan di sekolah menengah pertama. Oktober tahun lalu, dia tiba-tiba melompat dari gedung. Karena jatuh di atap lantai 1, nyawanya nyaris terselamatkan. Tapi sampai sekarang belum sadar, masih terbaring di rumah sakit. Orang-orang di kolom komentar mengatakan, beberapa jam sebelum melompat, Xiao Qingqiu pernah memberitahu temannya. Dia berencana untuk mengungkapkan perasaan kepada Bai Ningbing. Dan tepat setelah Bai Ningbing pergi, dia melompat. Bahkan Bai Ningbing lah yang memaksanya untuk melompat. Bahkan mungkin dia sendiri yang mendorongnya. Sebuah akun bernama Yeye mengirim banyak komentar. Kalian tidak tahu? Siapapun yang mendekati Bai Ningbing pasti sial. Orang-orang di kelasnya tahu, dia terlihat biasa baik saja di depan. Di balik layar sangat merendahkan dan sering menghina laki-laki. Tidak ada satupun anak laki-laki yang mengejarnya yang tidak dimarahinya. Aku melihat informasi-informasi asing itu. Bagaimanapun juga tidak bisa menyamakan citra itu dengan Bai Ningbing. Tengah malam aku mematikan komputer. Kupikir aku harus menanyakan langsung kepada Bai Xiawei. Keesokan paginya, aku datang keluar kompleks rumah Bai Ningbing. Aku tidak memberitahunya di pintu gerbang kompleks. Melihatnya keluar sendirian, matanya suram. Melihatku jelas di luar perkiraannya. Translate_text. Kalau ini dulu, dia pasti akan sangat senang. Tapi dia hanya berjalan mendekati, bertanya padaku, kenapa kamu datang? Ningbing, aku ingin mendengar darimu tentang Xiao Qingqiu. Dia tertegun sejenak lalu tersenyum pahit. Ada apa? Kamu juga merasa aku yang membuatnya lompat gedung? Ya, bukan, aku hanya ingin membantumu. Aku benar-benar tidak pernah mendorongnya. Dia menggigit gigi. Matanya berkaca-kaca, ujung hidungnya memerah karena kedinginan. Saat aku pergi, dia jelas masih baik-baik saja, masih bilang padaku dia tidak akan putus asa, akan belajar dengan giat, dan bertemu di puncak bersamaku. Aku benar-benar tidak tahu kenapa dia lompat gedung. Dia berkata dengan runtuh, air mata mengalir, pandangan matanya semakin pucat. Mungkin dia memang kubunuh. Siapa suruh aku penuh nasib sial? Mungkin dia, mungkin aku, mungkin dulu dia bersikap terlalu dewasa. Jadi aku tidak bisa membayangkan Bai Ningbing juga bisa menangis. Sebenarnya dia dan siapapun, dia hanya seorang gadis berusia 17 tahun. Dia juga akan merasa sedih dan menderita. Bukan, jangan bicara lagi. Kalimat seperti itu. Aku memeluknya dengan lembut. Aku tahu kamu tidak mendorongnya. Aku percaya kamu tidak akan melakukan hal seperti itu. Ningbing, jangan menyalahkan diri lagi. Aku akan selalu menemanimu. Baik, kamu benar-benar percaya padaku. Tentu, dia diam sejenak, gemetar, memelukku erat-erat. Hari terakhir sekolah sudah terlalu banyak. Sekolah libur 3 hari. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu selama 3 hari ini. Aku menyusup ke forum sekolah menengah pertama. Mendapatkan info rumah sakit Xiao Qingqiu dari siswa kelas 3. Hari pertama tahun baru, saya tidak memberitahu siapapun. Pergi sendiri ke Xiao Qingqiu. Sudah setengah tahun di rumah sakit ini. Banyak orang yang menjenguknya selama dirawat. Ketika saya menyebutkan nama ini kepada perawat, dia tampak paham. Oh, kamu teman sekelasnya? Iya, dia di ruang 9 lantai 16. Belok kiri naik lift sampai. Terima kasih. Saya membawa sekantong pisang ke bangsa lantai 16. Di dalam dan luar dipenuhi banyak tempat tidur. Semuanya keluarga yang menemani. Saya melewati satu persatu ruangan. Sampai di depan ruang 9 ternyata bukan jam besuk. Saya hanya bisa mengintip lewat jendela. Di tempat tidur dekat jendela terbaring seorang anak lelaki seusia saya. Saya melihat sebentar baru berani memastikan.
Itu memang Xiao Qingqiu. Dia jauh lebih kurus daripada di foto, dengan mata tertutup seperti tertidur. Kamu datang lagi menjenguk Qingqiu. Suara pria terdengar dari belakang. Saya kaget. Berbalik hendak menjawab, baru sadar dia sedang bicara dengan seorang perempuan. Perempuan itu setinggi sekitar 1,7 meter, berkacamata dan berkulit sangat bersih. Hari ini tahun baru Imlek, sebagai teman baik, mana mungkin tidak menjenguknya. Terima kasih. Teman-teman sekelas ini sangat baik kepada Qingqiu. Pasti dia akan sangat senang kalau tahu. Pria itu mengusap matanya. Tapi, hari ini kamu datang terlambat. Sekarang tidak boleh menjenguk. Tidak apa, saya hanya ingin melihat dari jauh saja. Perempuan itu mengatupkan bibir, menatap ke dalam jendela dan bertanya, Paman, apakah kondisi Qingqiu membaik belakangan ini? Kapan dia bisa sadar? Mendengar ini, pria itu langsung tidak bisa menahan diri. Menggelengkan kepala dengan air mata mengalir sama derasnya ke bawah. Tidak tahu dokter bilang mungkin seumur hidup akan seperti ini. Tapi aku benar-benar tidak ingin menyerah. Kan? Perempuan itu melirik Xiao Qingqiu sekali lagi. Ekspresi matanya kompleks. Tidak tahu sedang memikirkan apa. Cepat menoleh menghibur pria itu. Tidak mungkin. Paman, Qingqiu adalah anak yang begitu baik. Pasti akan mendapat perlindungan. Pasti akan cepat membaik. Pria itu berterima kasih. Terseduh Sedan, tidak berdaya meresponsnya lagi. Perempuan itu meletakkan keranjang bunga. Melihat ponselnya, Paman, kalau begitu aku pergi dulu. Jaga baik-baik diri Anda. Pria itu mengangguk, duduk di tempat tidur pendamping. Diam-diam menunduk mengeluarkan air mata. Tidak lama kemudian dipanggil dokter pergi. Aku terdiam di luar jendela, memandang Xiao Qingqiu. Dia begitu muda. Apakah benar-benar tidak akan pernah bangun lagi? Dalam kebingungan, sepertinya aku melihat sesuatu bergerak. Sepertinya jari Xiao Qingqiu. Tapi ada orang. Aku menoleh ingin memanggil dokter. Sayangnya tidak melihat seorang pun tenaga medis. Buru-buru menempel di jendela melihat dengan seksama. Tapi menunggu cukup lama, Xiao Qingqiu tidak bergerak lagi. Apakah tadi hanya hayalan? Aku mundur dengan kecewa dan terdiam sebentar. Meletakkan pisang di tempat tidur pendamping. Meninggalkan rumah sakit. Pagi hari berikutnya, ada kerabat yang datang ke rumah. Ribut dan ramai. Aku beralasan harus belajar. Lalu keluar rumah dengan tas sekolah. Setelah nilaiku membaik, apapun yang kukatakan, ayahku tidak akan curiga. Setelah aku meninggalkan rumah, aku pergi ke kafe dekat sekolah dan duduk beberapa menit. Ningbing sudah datang. Ibu melihatku menggigil. Dia membawa aku duduk. Dia menarik tanganku dan menghangatkannya. Dia ragu sebentar. Tanyanya, Paman, apakah kamu ingin menjenguk Xiao Qingqiu? Tangannya langsung kaku. Aku sudah menjenguknya kemarin. Aku rasa dia akan sadar. Milisi, apakah kamu ingin menjenguknya? Aku dengar bahkan dalam keadaan koma seseorang masih punya kesadaran. Dia pernah menyukaimu. Kamu bicara padanya, mungkin bisa membantunya. Kalau dia bisa sadar, kamu juga akan terbukti tidak bersalah. Bukan begitu? Matanya suram. Tapi aku tahu sebenarnya dia ingin pergi. Hanya saja dia tidak bisa menghadapinya. Aku menggenggam tangannya. Aku akan menemanimu. Milisi itu. Setelah lama menggigit bibir, dia mengangguk. Hari terakhir liburan musim dingin, aku dan Bai Ningbing datang bersama ke rumah sakit. Baru turun dari taksi di luar, Bai Ningbing tiba-tiba berhenti dan tidak bergerak. Aku melihat ke atas, ternyata perempuan yang kemarin di luar ruang pasien. Di belakangnya ada beberapa orang lagi. Aku bilangkan itu Bai Ningbing. Perempuan itu tersenyum puas menatap Bai Ningbing dan mengejek. Nona besar Bai datang buat apa? Mau lihat apakah Qingqiu sudah kamu bunuh? Bai Ningbing pucat pasi. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Menurutmu, pembunuh? Aku jelas merasakan tangan Bai Ningbing bergetar. Milisi, ayo kita pergi. Aku menariknya. Dia ingin menghindari orang-orang ini untuk sementara. Tapi mereka menghalangi jalan kami. Mau pergi semudah itu? Wen Shihan menggigit gigi gerahamnya. Translate_text. Jari-jari berderit digertakkan. Kamu sudah bersembunyi begitu lama. Akhirnya ketemu kamu. Pikir aku akan melepasmu? Situasi memburuk. Aku segera menghalangi. Hei, apa yang mau kamu lakukan? Aku akan panggil polisi. Panggil polisi? Adik kecil, apa aku bilang mau melakukan apa? Dia mendekati Bai Ningbing selangkah demi selangkah sambil tertawa sinis. Diam-diam menarikku ke belakang. Ayuan, kamu pulang dulu? Pulang? Kenapa aku harus pulang? Aku tidak mau pergi. Wen Shihan dan beberapa orang itu semakin mendekat. Hampir saja berkelahi. Bai Ningbing mana mungkin bisa melawan 4 orang tepat saat aku panik. Sebuah skuter listrik melintas dan tergelincir di samping. Tiba-tiba berhenti setelah 10 meter lebih. Orang di atasnya mengayunkan kedua kaki mendorong. Ada apa? Dia turun dari motor, melepas helm. Chen Yuchu, kenapa kamu di sini? Terkejut. Melihatnya dengan terkejut. Cepat lewati dia. Goyangkan. Menatap tajam ke arah saudari Wen Shihan. Ada masalah apa mau memukul Wen Wenhan? Tidak kenal? Dia tertawa. Jangan ikut campur. Chen Qiuchu terkekeh. Kalian berani mau memukul orang dari sekolah 3 kami. Kamu suruh aku urus dia. Longgarkan otot, melemparkan helm berguling, mengambil dari skuter listrik sebuah tongkat baseball. Sorot mata tajam. Mau coba? Wen Shihan tertegun. Jelas menyadari Chen Yuchu adalah orang nekat. Tidak bisa dilawan. Tiba-tiba tertawa. Ini mau apa? Siapa yang bilang mau berkelahi? Translate_text. Kenapa kita bisa berkelahi? Bukankah hanya ingin melihat Xiao Qingqiu? Aku ajak kalian pergi. Dia baik-baik saja, ingin menepuk bahu Bai Ningbing, dihindari oleh Bai Ningbing dengan menyamping. Dia juga tidak malu bersuara. Kita melambaikan tangan dan pergi. Kita pergi melihat Xiao Qingqiu. Aku tidak tahu bagaimana orang ini bisa berubah muka begitu. Tapi kita memang ingin pergi melihat Xiao Qingqiu. Karena dia tidak menghalangi lagi, kita tentu harus masuk. Bai Youchu takut ada masalah lagi ikut datang bersama. Sampai di luar ruang pasien, Wen Shihan dari jauh merah suaranya. Papa Xiao berbalik melihat Bai Ningbing. Matanya sekilas menjadi terbelalak.
Kamu mau apa? Di sudut mata Wen Shihan membalikkan badan. Diam-diam tersenyum sedikit. Hatiku kesal. Ternyata khawatir Bai Ningbing hanya menekan tanganku ke bawah. Sendiri berjalan ke Papa Xiao. Paman? Suara tepukan tajam satu tamparan di bahu Bai Bing. Kepalanya miring sebentar. Wajahnya langsung merah sebentar. Panas. Di sini tidak menyambutmu? Ekspresi Bai Shibing. Sudahlah paman. Aku ingin melihat Qiu Jiu. Merugikan King Qiu kita belum cukup. Dia tidak mau lagi. Kita akan mati. Ingin berlari ke depan tapi ditarik Qiu Chu. Di depan pintu rumah sakit, mata Bai Ningbing memerah. Melihat Papa Xiao suara bergetar. Paman, aku tahu kau membenciku. Aku benar-benar tidak mendorong King Qiu. Apalagi menghinanya. Dia mencariku. Hari itu aku hanya bilang padanya sebentar lagi kelas 3 SMA. Belajar yang baik. Kau tahu dia bilang apa? Papa Xiao menangis terseduh-seduh. Aku tidak ingin tahu. Bai bimbing padanya. Dia bilang dia tidak akan putus asa. Dia akan belajar baik-baik. Bilang paman dia ingin bertemu. Paman King Qiu adalah paman yang baik. Dia mungkin mendorongnya juga tidak percaya yang berusaha keras seperti ini. Dia akan tanpa alasan melompat padanya. Jika ada niat, juga pasti tidak ingin kau salah benci. Tolong izinkan aku menemuinya. Translate_text akhirnya mengalah. Saat mereka masuk ke dalam kamar, kebetulan dokter sedang memeriksa Bai Ning. Bertanya pada dokter, kapan dia bisa sadar? Dokter menggelengkan kepala. Sulit dikatakan. Kondisi pasien belum menunjukkan tanda-tanda membaik malah memburuk. Sunyi melampauinya, suasana hati semua orang sangat berat. Kecuali Wen Shihan di sudut justru terlihat lega. Dengan cepat berubah menjadi wajah penuh kemarahan. Cepat sekali sampai aku pikir tadi hanya Bai Ningbing. Sekarang kau puaskan? King Qiu terluka seperti ini. Kau masih berani menemuinya? Sungguh menyebalkan. Chen Yuchu saja tidak tahan melihatnya. Rumah sakit dilarang berisik. Apakah kau tidak punya etika? Wen Shihan juga tidak marah. Bahkan berdiri di belakang terus menghasut. Paman dia sudah melihatnya suruh dia pergi. King Qiu pasti juga tidak mau berpikir. Semua menjauhnya begitu cepat. Ayah Xiao sejak awal tidak menyambut Bai Ningbing. Mendengar kata-kata Wen Shihan, lalu juga mengeluarkan perintah pengusiran. Bisa pergi sekarang? Bai Ningbing berhenti sebentar. Biarkan aku bicara dengannya. Dia membungkuk memandangi Xiao King Qiu yang masih tertutup mata. Suaranya sangat lemah. Xiao King Qiu, jangan tidur terlalu lama. Cepat sembuh. Baik, kau bilang bertemu di puncak. Tidak bertemu tidak bicara. Xiao. Ayah mendengar ucapannya tidak tahan. Lagi memerah matanya. Bai Ningbing bangun memandangku. Ayo pergi. Baik. Aku mengikuti Bai Ningbing bangun hendak berjalan saat sampai di pintu. Menoleh sebentar dan berhenti. Ada apa? Aku menatap tajam Xiao King Qiu. Apakah dia baru saja bergerak? Wen Shihan terkejut sebentar. Mana mungkin? Dia menoleh. Mata Ayuan. Apakah kau benar-benar melihatnya? Bai Ningbing bertanya. Aku menunjuk Wen Qinghan, berteriak kaget, diikuti dengan bunyi alarm monitor yang berbunyi bip-bip-bip. Bai Ningbing yang pertama bereaksi, langsung berlari keluar ruangan dokter. Dokter beberapa petugas medis bergegas datang. Kami berkumpul di sekitar Xiao King Qiu. Beberapa detik kemudian, Papa Xiao berteriak kaget. King Qiu benar-benar bergerak. Kami sangat gembira melihat jari Xiao King Qiu bergerak satu persatu, seperti sedang melepaskan diri setelah sejenak hening. Dia perlahan membuka matanya. Semua orang terlalu senang. Setelah kepala tenang, aku baru menyadari Wen Shihan menghilang. Aku berlari keluar ruangan, melihatnya lari ke ujung koridor. Ningbing, Wen Shihan kabur. Bai Ningbing terkejut lalu berlari keluar seperti terbang. Chen Youchu melihatnya juga ikut berlari bersamaku. Wen Shihan seperti buronan, lari beberapa lantai, tapi mana mungkin dia lari dari Chen Youchu. Saat sampai lantai 1, Chen Youchu langsung melompat dari tangga lantai 2, mencegatnya menendangnya hingga terjengkang. Dia melukai Xiao Xiaoxi. Setelah melewati tidak dipaksa tersenyum padaku. Aku mau ke toilet. Sambil ke toilet kau lari seperti ini. Ikut aku naik. Chen Youchu langsung menyeret Wen Shihan ke dalam lift. Tinggi badan dan panjang kakinya. Wen Shihan di tangannya seperti anak ayam. Ruangan pasien lantai 16. Kami membawa Wen Shihan masuk, banyak pasang mata menatap. Termasuk Xiao King Qiu yang juga melirik. Dia menatap tak bergerak ke Wen Shihan, suara tercekik keluar dari tenggorokannya. Dia mendorongku. Kak, kamu bagaimana bisa? Wen Shihan hampir lemas di lantai. 2 menit kemudian, bunyi alarm menggema di langit. Wen Shihan ditangkap di kantor polisi. Dia mengaku tanpa menyangkal. Dia sejak SMA sudah berteman dengan Bai Ningbing. Tapi teman ini memang terlalu beruntung. Latar belakang keluarga unggul, penampilan unggul, prestasi juga lebih baik darinya. Bahkan idolanya sendiri menyukai Bai Ningbing. Dia merasa dirinya tidak buruk, tapi ketika berdiri di samping Bai Ningbing, dirinya menjadi tidak berarti sama sekali. Seiring berjalannya waktu, hatinya perlahan-lahan terdistorsi, semakin membenci Bai Ningbing. Di permukaan, dia masih berteman dengan Bai Ningbing. Diam-diam menyebarkan rumor tentang Bai Ningbing, mengatakan dia pembawa sial. Siapapun yang mendekatinya akan sial, mengatakan karakter buruknya. Sering diam-diam menghina pria yang pernah menyukainya. Tahun lalu Xiao King Qiu menemukan Wen Shihan karena dia adalah teman Bai Ningbing. Jadi dia datang untuk menanyakan kesukaan Bai Ningbing dan memberitahunya bahwa dia akan menyatakan cinta pada Bai Ningbing. Wen Shihan tahu Bai Ningbing sering pergi ke atap untuk menikmati angin. Jadi dia memberikan informasi ini kepada Xiao King Qiu dan bahkan membantu Xiao King Qiu menyatakan cinta. Hari itu dia diam-diam mengikuti. Awalnya dia belum berniat membunuh, tapi setelah Bai Ningbing pergi, dia melihat Xiao King Qiu yang duduk sendirian di atap. Tanpa disadari mendorongnya jatuh. Selanjutnya semua orang sudah tahu, Xiao King Qiu terluka parah, tidak sadarkan diri.
Semua orang menganggap Bai Ningbing adalah teman. Mereka merasa meskipun bukan dia yang mendorong, tapi dia yang menyebabkan. Memaksa Bai Ningbing sampai dikeluarkan dari sekolah. Hari-hari Xiao Qingqiu dirawat di rumah sakit. Wen Shihan terus takut dia akan bangun. Masalah terbongkar. Jadi setiap beberapa waktu akan pergi menengok. Xiao Qingqiu setelah memastikan dia tidak akan bangun barulah tenang. Hari kita pergi menjenguk Xiao Qingqiu. Awalnya dia ingin mengambil kesempatan untuk menghina Bai Ningbing tapi tidak menyangka. Xiao Qingqiu yang bahkan dokter katakan peluang sadarnya sangat rendah tiba-tiba bangun. Kebenaran terungkap. Wen Shihan saat melakukan kejahatan sudah berusia 17 tahun. Menurut hukum yang berlaku, hukuman penjara tidak dapat dihindari. Beberapa hari setelah Wen Shihan ditangkap kita kembali menjenguk Xiao Qingqiu. Sudah bisa berbicara dengan lancar. Sebelum pergi, Bai Ningbing tersenyum padanya semoga cepat sembuh. Dia juga tersenyum ujian akhir sudah dekat. Kamu dan pacarmu harus semangat. Sebenarnya aku takut menyakitinya jadi tidak pernah membuka identitas. Tapi dia ternyata menyadarinya. Dia hanya tersenyum dan mendoakan kami. Dan juga terima kasih. Dia benar-benar pria yang baik. Aku mengangguk berpisah dengannya. Saat meninggalkan rumah sakit, Chen Youchu menaiki skuter listriknya. Hari-hari ini menyusahkanmu. Aku membalasnya dengan santai. Kok mau menceritakan perbuatan baikku? Mau makan bersama tidak usah. Aku masih ada acara. Aku berpesan dengan hikmat. Jangan berkelahi lagi. Chen Youchu ujian akhir sudah dekat. Siapa bilang aku mau berkelahi? Beri penjelasan mau main tenis. Pulang naik taksi saja. Kalian berdua. Motorku juga tidak bisa membawa kalian. Dia memakai helm. Langsung melesat pergi. Aku dan Bai Ningqiao melihatnya pergi. Jauh lebih dulu memulai. Berjalan perlahan kembali. Lihat siapa bilang kamu pembawa sial. Kamu jelas-jelas pembawa keberuntungan. Begitu kamu datang Xiao Qingqiao langsung sadar. Bai Ningbing tertawa ringan. Mungkin dia sadar karena kamu, justru karena kamu aku ragu lama. Akhirnya memutuskan memberitahunya satu hal. Bai Ningbing, kamu tidak heran kenapa aku tiba-tiba mendekatimu? Aku berhenti berjalan, ambil napas dan jujur. Sebenarnya karena aku menemukan setiap kali menyentuhmu selalu ada hal baik terjadi. Jadi aku mendekat adalah untuk menumpang keberuntunganmu. Hanya saja kemudian menjadi berbeda. Suara saya semakin kecil. Mengapa kamu tidak bicara? Apakah kamu menyalahkan saya? Diam lama kemudian ia memelukku erat. Jika yang kau katakan benar, maka aku hanya akan bersyukur. Syukurlah yang membawa keberuntungan untukmu adalah aku. Syukurlah yang bersamamu adalah aku. Matahari sore sangat cerah. Angin musim semi berhembus lembut. Di hati, sangat lembut. Mei, suara pertama muncul di kampus. Musim panas adalah musim. Mereka bersembunyi di bawah tanah selama bertahun-tahun. Tidak dikenal, tidak melihat cahaya matahari. Menunggu musim panas mereka. Menunggu untuk menjadi terkenal. Setelah nilai saya mencapai 640, kenaikannya menjadi sangat kecil. Beberapa poin demi beberapa poin sulit didorong ke depan. Bai Ningbing berkata, mungkin sebelumnya nilai saya naik. Bukan karena dia membawa keberuntungan untukku. Tapi aku perlahan mengambil kembali nilai yang seharusnya menjadi milikku. 640 adalah permukaan air asliku. Jadi ingin meningkatkan ke atas menjadi sangat sulit. Aku agak patah semangat. Dengan cepat tidak percaya tahayul. Terus giat mengerjakan soal. Bahkan 1 atau 2 poin pun harus diraih dengan kuat. Setelah ujian terakhir bulan Juni selesai, aku berlari keluar dari ruang ujian. Bai Ningbing sudah lama mengumpulkan kertas ujian. Menunggu di gerbang sekolah melihatku. Dia membuka kedua tangan menyambut pelukan kuatku. Akhir Juni nilai keluar. Aku mendapat 666. Jauh lebih baik dari yang dibayangkan. Bai Ningbing kuliah di Universitas Peking. Aku kuliah di Universitas Besar Beijing, menunggu masa depan yang cerah.